bertemu kembali di kuliah sistem aplikasi bergerak. Di video ini saya akan membahas sebuah teknologi untuk membangun aplikasi natif mobile, yaitu React Native. React Native ini adalah framework open source untuk JavaScript mobile dari Facebook. Jadi yang membuatnya adalah Facebook, atau sekarang perusahaannya bernama Meta ya. Ini dirancang khusus untuk membangun aplikasi bergerak iOS dan Android. React Native ini didasarkan pada library JavaScript React.js yang membantu membangun interaksi pengguna untuk platform bergerak. Jadi React Native dasarnya React.js untuk platform mobile atau bergerak ya. React Native ini dapat digunakan langsung di dalam aplikasi iOS atau Android, atau kita dapat membuat aplikasi tradisional dari awal. Aplikasi maksudnya kita bisa menempelkan React Native ke project yang sudah ada, atau kita membuat dari awal ya, dari nol atau from scratch gitu. Saat ini React Native ini digunakan di aplikasi populer seperti aplikasi bergerak Facebook, Instagram tentu saja ya, untuk produk-produk dari Meta, kemudian Pinterest, Skype dan lain-lain. Fitur utamanya pertama ada dukungan lintas platform. Jadi untuk mengembangkan aplikasi bergerak, kita tidak perlu memerlukan spesialis tim terpisah untuk aplikasi iOS dan Android. Kita bisa hanya menggunakan programmer JavaScript. Programmer JavaScript ini dapat menggunakan React Native untuk membuat aplikasi natif tanpa mempelajari Kotlin atau Java untuk Android, dan Swift atau Objective-C untuk aplikasi iOS. Kita juga dapat menulis satu kode umum dan React Native akan menjalankannya di iOS dan Android. Komponen React Native ini React Native menyediakan komponen asli, komponen natif gitu ya, seperti view, text dan image yang dapat dikonversi ke UI natif iOS atau Android. Ini contoh kode untuk memunculkan atau menampilkan pesan Hello World, teks Hello World ya di React Native. Ini sama persis atau mungkin sangat mirip lah ya, karena di sini ada bagian yang dari React Native sangat mirip dengan React.js tadi yang didasarkan. Di sini ada komponen view dan text gitu ya. View dan text ini adalah jadi komponen base kalau React gitu ya. Kita bisa membuat komponen seperti di sini, view, text. Kita juga bisa membuat sendiri komponen sendiri. Nah, bahasa tadi sebetulnya kalau diperhatikan itu tidak benar-benar JavaScript ya, tapi itu disebut JSX. Jadi JSX ini ya awalnya dari React.js yang memang ditujukan untuk aplikasi web, sedangkan kalau React Native dirancang untuk aplikasi bergerak ya. React Native itu sama dengan React.js menggunakan JSX, yaitu kode XML untuk menggantikan HTML dan CSS. Nanti akan dikompil oleh React. JSX ini kelebihannya dia lebih cepat karena melakukan peningkatan saat kompilasi kode dalam JavaScript ya. Kemudian aman dan sebagian besar kesalahan dapat ditangkap selama integrasi. Kemudian lebih mudah untuk programmer HTML karena lebih dekat ke HTML ya, karena dia basisnya juga XML. Oke, kemudian sejarahnya untuk React Native ini, awalnya Facebook itu mengembangkan React Native ini pada tahun 2013 melalui proyek hackathon internal mereka ya. Kemudian dirilis secara publik pada Januari 2015 sebagai React.js ya, React.js dulu yang dirilis. Kemudian Maret 2015 Facebook mengumumkan bahwa React Native terbuka dan tersedia di GitHub. React Native ini awalnya dirancang untuk aplikasi iOS, namun kemudian juga mendukung sistem operasi Android.
karena waktu itu pembangunan aplikasi iOS cukup rumit ya. Nah, tahun 2012 Mark Zuckerberg itu pernah berkomentar bahwa kesalahan terbesar yang kami buat sebagai sebuah perusahaan adalah menggunakan lebih banyak HTML daripada atau dibandingkan dengan teknologi natif gitu. Jadi secara teknologi Facebook sebelum ada React Native itu menggunakan teknologi hybrid HTML gitu ya, web yang di embed ke aplikasi natif gitu. Jadi dominannya adalah HTML gitu, menggunakan HTML5. Nah, itu mengakibatkan aplikasi menjadi tidak stabil, yang memperlambat pemulihan data atau ya loading datanya gitu ya. Nah, dia berjanji bahwa Facebook akan segera menghadirkan informasi bergerak dengan lebih baik. Ya, dengan React Native ini terjawab lah gitu ya. Nah, di dalam Facebook atau di internal Facebook itu ada engineer namanya Walke. Walk ini menemukan cara untuk membuat elemen UI iOS dari domain tree JavaScript yang akan menjadi dasar framework web React gitu. Mereka memutuskan untuk menyelenggarakan hackathon internal untuk menyelesaikan prototipe ini. Jadi proyeknya sudah ada, tapi supaya bisa diselesaikan dengan lebih cepat, diselenggarakan hackathon gitu ya, semacam pemfokusan gitu, pemfokusan coding gitu ya, untuk membuat aplikasi konsumtif atau semacam proof of concept ya. Jadi memang betul ini aplikasi React ini bisa untuk membuat aplikasi gitu ya, bukan sekedar teori gitu. Nah, kemudian 2015 setelah beberapa bulan pengembangan, Facebook merilis versi pertama dari React JavaScript Configuration, awalnya namanya itu. Kemudian pada sebuah seminar teknis, Christopher Shadow menjelaskan bahwa Facebook sudah menggunakan React Native dalam produksi program grup dan program pengelola iklan mereka. Kemudian untuk performa, tentu berbeda dengan aplikasi hybrid yang berbasis Cordova seperti yang sudah dibahas ya. Jadi untuk performa aplikasi React Native ini lebih baik daripada itu, mendekati aplikasi natif. Salah satu fitur React Native ini memungkinkan pengembang untuk mengembangkan aplikasi bergerak dan web dengan lebih cepat. Selain itu, kita dapat membuat aplikasi Android dan iOS dengan berbagi dan menggunakan kembali kode dengan mudah. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh React Native adalah tidak banyak perbedaan antara aplikasi yang dibuat menggunakan Objective-C atau Java dan React Native. Jadi hampir tidak ada perbedaan ya, kalau misalnya ya dari sisi performa tentunya. Nah, kemudian React Native ini menikmati dukungan dari jaringan besar pengembang berpengalaman ya. Jaringnya cukup luas, banyak yang mengembangkan aplikasi menggunakan ini ya, React Native ini dan React.js tentunya, yang sehingga membuat komunitasnya hidup gitu ya, sehingga bisa mendukung satu sama lain gitu. Nah, tapi React Native juga punya beberapa kelemahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimasi performa, diantaranya yang pertama mengurangi ukuran sistem, karena aplikasi yang dihasilkan dari React Native itu cenderung lebih besar dibandingkan aplikasi yang betul-betul natif gitu. Cenderung lebih besar, library-nya cenderung lebih banyak gitu. Kemudian mengurangi ukuran gambar, ini juga ya karena masih ada webnya gitu ya. Sketch untuk foto juga ya tidak ada, walaupun ya sebetulnya bisa sekarang menggunakan third party. Kemudian meningkatkan waktu rilis aplikasi, maksudnya ini pada saat runtime gitu ya, upgrade data JSON, kemudian jangan berikan jika tidak dibutuhkan. Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ini salah satu prinsip, jangan berikan jika tidak dibutuhkan, prinsip keamanan ya. Kemudian penanganan kebocoran memori atau memory leak, optimasi animasi, pengembangan navigasi, optimasi multi-threading. JavaScript itu sebetulnya tidak multi-threading, jadi ini agak sulit gitu ya.
Kemudian peningkatan orientasi layar membuat peta menjadi lebih baik. Oke, pertama mengurangi ukuran sistem. Jadi framework JavaScript itu tentu sangat bergantung pada komponen natif dan library pihak ketiga. Nah, penggunaan komponen tambahan ini akan meningkatkan ukuran aplikasi, jelas. Nah, kita menggunakan banyak komponen gitu ya. Nah, jadi kita harus mengurangi ukuran aplikasi. Nah, kita bisa melakukannya dengan menggunakan ProGuard. Nah, ProGuard ini bisa digunakan untuk semacam mengkompresi gitu ya, mengkompres ukuran aplikasi gitu. Selain untuk mengobfuscate atau mengacak kode sehingga sulit untuk di decode. Ini juga ada pilihan ukurannya, kita mau benar-benar sampai ke ultra gitu ya, atau ya tipis-tipis saja gitu. Nah, selain itu kita juga harus fokus pada fitur foto dan gambar. Kita dapat mengambil, nah, itu maksudnya kita harus mereduksi. Kalau misalnya kita menggunakan foto atau gambar, itu kita gunakan yang seperlunya saja. Jadi kalau misalnya kita hanya perlu gambar ukuran 128 kali 128 pixel, jangan sertakan gambar dengan ukuran 1024 kali 1024 kemudian nanti di resize gitu, jangan. Itu akan menambah ukuran aplikasi ya, walaupun mungkin tidak signifikan gitu, tapi karena JPEG misalnya, JPEG itu kan sebenarnya tidak signifikan tapi lumayan gitu ya, kalau apalagi kalau gambarnya banyak gitu. Kemudian kita juga dapat mengambil langkah lain untuk mengurangi ukuran ini, seperti mengubah bagian dari natif ke tradisional, mengurangi ukuran jembatan yang digunakan JavaScript untuk berintegrasi dengan tradisional. Tradisional di sini maksudnya ya ini ya, apa namanya, web gitu. Kemudian kita juga dapat menelusuri pustaka sumber terbuka, ya, library open source gitu, untuk memeriksa stabilitasnya. Ini perlu dilakukan berkala karena uh, yang namanya open source library, apalagi third party, itu dukungannya tidak bisa dijamin gitu ya. Ada kemungkinan nanti sudah nggak support versi sekian gitu, kita harus ganti. Itu tuh kemungkinan terburuk gitu, kita harus ganti. Kemudian jangan gunakan thread utama untuk mentransfer bagian yang bergantung pada jalur pesan yang berat. Ini mirip sebetulnya dengan yang di native ya. Kemudian yang kedua, prinsip kedua, mengurangi ukuran gambar. Jadi ini untuk meningkatkan kinerja juga, kita bisa mengurangi ukuran gambar seperti yang tadi ya. Kita bisa menggunakan ukuran atau file format yang memang kecil seperti PNG atau JPEG. Tapi yang paling baik sekarang itu formatnya WebP ya. WhatsApp itu sudah menggunakan WebP, walaupun kalau di download jadi JPEG gitu ya. Jadi WebP ini menawarkan beberapa keuntungan seperti meningkatkan kecepatan pengunduhan hingga 28% dan mengurangi ukuran biner iOS dan Android hingga 25%. Selain itu, WebP juga mengurangi kode push sebesar 66% dan membuat transisi menjadi lebih lancar. Selanjutnya, menyimpan cache untuk foto. Kita perlu juga ya, jadi React Native hanya mendukung penyimpanan gambar di repository iOS. Kalau untuk OS Android, kita bisa mendapatkan bantuan library pustaka penyimpanan gambar dari npm ya. Maksudnya berarti third party ya, package manager, tapi tidak menawarkan kinerja yang terbaik gitu ya. Kita mungkin menghadapi beberapa masalah seperti kegagalan library karena tidak dapat mengimpor gambar yang diunggah sebelumnya. Ini dikenal sebagai cache miss. Ini sangat sering terjadi ya. Jadi gambar yang sudah di replace belum ke belum tercermin gitu ya ketika kita menjalankan aplikasi gitu. Jadi ini disebutnya cache miss, yaitu perlu di rebuild lagi gitu. Nah, masalah lain yang mungkin mendukung efisiensi operasional adalah saat logika cache berjalan di sisi JavaScript dari aplikasi. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan waktu rilis aplikasi. Ini kita perlu mengevaluasi setiap komponen untuk meningkatkan kinerja library. Kita harus fokus pada elemen object.finalize yang dianggap sebagai kendala utama dalam mengurangi kinerja aplikasi. Nah, kita juga masih harus menghadapi masalah yang
cukup kompleks terkait memori ini ya. Bahkan ketika kita memiliki ruang memori yang cukup gitu sebetulnya, karena ya JavaScript emang agak rumit gitu pengolahan memorinya. Alasan karena kenapa demikian? Karena sebetulnya JavaScript itu bekerja secara serial, tidak paralel ya. Ini yang membedakan dengan native gitu ya. Kalau misalnya benar-benar native, contoh Kotlin atau Swift gitu, aplikasi kita bisa berjalan secara paralel. Dia langsung dijalankan di OS. Tapi kalau JavaScript, dia berjalan secara serial walaupun UI-nya diubah menjadi native, tapi tetap threading-nya tetap JavaScript ya gitu. Jadi ada beberapa proses. Jadi kalau misalnya ada beberapa proses yang perlu dijalankan, ya dia ngantri gitu. Walaupun sebetulnya sudah ada mekanisme secara software gitu untuk membuat kinerja dari JavaScript ini menjadi seperti paralel, tapi tetap aja di OS itu tetap serial gitu. Kemudian upgrade data JSON. Jadi aplikasi ini harus dapat mengirim dan menerima data dari sebuah layanan web service gitu ya, atau web API. Data yang diperoleh dari API private atau public biasanya berupa JSON dengan komponen terintegrasi yang bersarang, nested gitu. Sehingga performanya sering menurun. Karena ya nested tadi, kalau nested itu di dalam objek ada objek lagi gitu kalau multi nested. Jadi oleh karena itu sebaiknya ubah data mentah JSON menjadi item sederhana gitu ya sebelum diolah. Maksudnya sederhana itu jadi flat dulu gitu ya. Jangan dulu terlalu banyak nestingnya gitu. Itu lebih baik. Kemudian ada prinsip jangan berikan jika tidak dibutuhkan. Jadi maksudnya sangat disarankan agar kita tidak menggabungkan siklus hidup yang berbeda dengan sumber daya. Untuk itu pastikan kita tidak membebani komponen dengan pekerjaan yang tidak perlu, yang dapat mengurangi kinerja JavaScript. Selanjutnya penanganan kebocoran memori atau memory leak. Ini kebocoran memori ini telah menjadi masalah yang besar untuk aplikasi Android karena ada beberapa proses yang tidak diinginkan berjalan di latar belakang, di background. Nah, namun kita dapat mengatasi masalah ini dengan list scroll yang berbeda, termasuk virtual list, section list, flat list dan lain-lain. Gitu. Jadi sudah ada untuk terutama untuk di UI list ini ya. Selanjutnya optimasi animasi. Jadi React Native ini memberikan cara yang mudah untuk membuat animasi dan selalu terlihat elegan gitu aplikasinya. Hal ini dapat dicapai dengan bantuan library yang memungkinkan pengembang React Native untuk mengotorisasi driver native gitu ya. Driver native yang dari OS gitu, sehingga lebih smooth gitu ya animasinya. Selanjutnya navigasi. Jadi navigasi ini adalah tulang punggung dari aplikasi ya, bagaimana user bergerak dari satu menu ke menu yang lain gitu. Itu ya sangat mengandalkan navigasi tentunya. Nah, kita harus lebih fokus untuk mengembangkan navigasi dan fungsionalitas yang lebih baik antara JavaScript dan objek native. Jadi harus ada interoperabilitas. Jadi kita bisa menggunakan 4 komponen roaming utama. Di antaranya ada navigator, iOS Navigator, Navigation Experiment, dan React Navigation. Belum lagi yang third party ya. Kemudian optimasi multi-threading. Tadi sudah dikatakan bahwa React Native seperti JavaScript pada umumnya dia berjalan secara serial, yang membuatnya sulit untuk melakukan banyak tugas sekaligus. Jadi ketika library JavaScript menjalankan suatu bagian, beberapa bagian lain harus nunggu gitu hingga prosesnya selesai. Gitu. Misalnya kita tidak bisa menggabungkan live chat dan live video feeds secara bersamaan. Gitu. Jadi pasti ada delay gitu ya. Delay 1 detik atau mungkin 1 milisecond gitu ya, tergantung kapabilitas dari hardware gitu. Selanjutnya peningkatan orientasi layar. Jadi pengembang harus menyelesaikan masalah tata letak ini yang dimana
pengguna sering mengeluh tentang aplikasi berhenti saat mengubah tata letak, misalnya dari portrait ke landscape gitu ya. Ketika diubah force close gitu, Native terkenal sering seperti itu dulu ya. Sekarang sebetulnya sudah di solve juga sih. Nah, navigasi React Native ini sekarang telah dianggap sebagai solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini, tetapi sebenarnya tidak, terutama untuk perangkat iOS yang gagal mengidentifikasi stop lock. Kemudian peta ya untuk maps gitu ya, di React Native ini ada tantangan, dia melambat selama navigasi. Jadi jika kita ingin memperbaiki masalah ini, kita perlu menghapus console.log ya. Sebetulnya ini prinsip yang umum. Jadi ketika kita merilis aplikasi, kita harus membersihkan aplikasi dari semua logging gitu ya. Kalau perlu kita buat sebuah konfigurasi di mana ya kalau misalnya ini sedang dalam mode debugging, baru loggingnya itu aktif gitu. Kalau kalau sudah publish gitu ya atau production, loggingnya termasuk console.log itu dinonaktifkan gitu. Jadi itu akan membebani string JavaScript. String yang dimaksud di sini adalah satu benang gitu ya, bukan string tipe data ya. Karena tadi kan JavaScript itu dijalankan secara serial ya. Jadi dia diibaratkan kalau thread itu kan ada banyak benang gitu ya. Thread itu semacam benang yang ya benangnya tuh ada banyak gitu ya. Contohnya kayak di mesin atau alat untuk merajut gitu. Nah, tapi kalau string itu cuma satu benangnya. Gitu. Kalau misalnya ada banyak beban ya, karena satu ya dia akan macet gitu ya. Ya bayangkan aja banyak mobil yang berjalan di apa di jalan yang sempit, atau mungkin nggak sempit tapi cuma satu alternatifnya gitu ya, satu satu jalur gitu, satu lajur gitu ya. Kemudian nah cara kerjanya yang satu string itu ya, jadi React Native itu sebetulnya tetap punya dua thread ya, yang pertama UI thread, yang kedua JS thread. UI thread ini dikenal sebagai seri utama ya, string utama ini digunakan untuk rendering UI native Android atau iOS. Misal di Android ya ini untuk simulasi struktur atau gambar Android gitu, kalau di iOS ya untuk iOS gitu. Nah kemudian ada JS thread. JS thread ini adalah utas atau thread untuk memproses data atau ya background proses lah ya gitu, memproses hal yang berat-berat gitu ya. Di sini rangkaian kode JavaScript yang digunakan, panggilan API gitu ke server gitu, event sentuh, event semua event gitu, event dari UI itu diprosesnya di sini gitu, di JS thread gitu. Nah pembaruan tampilan natif itu dikompilasi dan diposting ke sisi tradisional di akhir setiap siklus event dalam seri atau string JS ya, JavaScript, dan dirilis di akhir seri UI. Kemudian React Native punya yang namanya pembaruan terintegrasi. Ini dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang baik. Jadi seri JS atau thread tadi atau benang tadi ya, harus dapat mengirimkan pembaruan terintegrasi ke seri UI sebelum batas waktu pengiriman draft berikutnya. Misalnya iOS menampilkan 60 frame per second FPS, sehingga tiap frame baru dihasilkan per 16,67 milisecond. Jika kita melakukan pemrosesan yang rumit dalam loop event JavaScript yang mengarah ke perubahan UI dan membutuhkan waktu lebih dari 16,67 milisecond, UI-nya akan tampak lambat karena ini. Nah, kemudian tampilan natif ini salah satu keunggulan dari React Native ya, dia pengecualian. Jadi dia mengcompile tampilannya ke kode natif gitu ya. Jadi React Native itu tidak mengcompile keseluruhan kodenya, tapi dia hanya mengcompile kode tampilan ke native gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya masih tetap JavaScript gitu.
pengecualiannya untuk navigator iOS ya, atau tampilan scroll yang berjalan sebetulnya di iOS itu tidak, uh, itu seluruhnya dalam native gitu ya. Yang lain ada JS ya. Kemudian native module thread ini, terkadang aplikasi memerlukan akses ke API platform. Ini mirip dengan plugins di Cordova ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini untuk bridge atau jembatan ke API platform ya, baik itu Android atau iOS gitu. Kemudian ada render thread, ini hanya untuk Android L ke atas. Jadi uh, seri React tradisional ini bisa digunakan untuk menjalankan perintah OpenGL native yang digunakan untuk memetakan UI. Jadi dari Android L ke atas itu sudah bisa mengakses OpenGL, menggunakan OpenGL, sehingga ya bisa lebih atraktif gitu ya. Selanjutnya di awal aplikasi tadi seri utama mulai bekerja dan mulai memuat beban JavaScript. Jika kode JavaScript sudah berhasil diunggah, utas utama mengirimkannya ke utas JS lain. Karena ketika JS melakukan perhitungan berat, JS memasang kabel ini, maksudnya tadi yang benang tadi ya, dan sering UI tidak akan menderita, jadi tidak terbebani maksudnya ya. Transaksinya agak buruk ya, mohon maaf. Jadi di sini walaupun sekali lagi walaupun ada banyak thread, tapi tetap dia berjalan di satu benang yang sama. Jadi dia saling menunggu ya, mereka saling menunggu. Nah, kemudian saat React mulai mengirimkan reconciler mulai bervariasi, dan saat menghasilkan DOM baru atau struktur baru, ada reconciler itu akan mengirimkan perubahan ke seri yang lain gitu. Nah, seri lain tersebut mengkomputasi struktur dan mengirimkan parameter atau properti struktur ke urutan atau ke string utama ya, atau ke thread UI atau string UI. Karena hanya utas utama yang dapat merender sesuatu di layar, seri lain harus mengirimkan struktur yang dihasilkan ke utas utama tadi, lalu UI-nya bisa dirender. Nah, kekuatan lintas platform dari React Native tadi dimungkinkan karena sifatnya yang unik. Fitur utama dari bangunan React Native adalah jembatannya, mirip dengan Cordova ya, masih cuman tadi karena Mark Zuckerberg gak mau terlalu banyak HTML di aplikasinya ya, UI-nya di-compile menjadi UI native gitu. Jadi aplikasi ini menggunakan library React untuk dapat berjalan di perangkat. Sederhananya ada jembatan yang mengubah kode JS menjadi bagian native dan sebaliknya. Jembatan tersebut menerjemahkan JavaScript ke objek khusus domain tertentu. Kemudian menerima panggilan JS menggunakan API native tadi ya, contohnya Kotlin, Objective-C, Java, Swift gitu, yang memungkinkan perenderan aplikasi native. Kemudian proses tersebut tidak mempengaruhi halaman pengguna karena proses asynchron ini terjadi di luar seri utama gitu. Jadi di seri JS tadi ya. Namun jika aplikasi menggunakan banyak thread dan data dalam jumlah besar, struktur ini dapat menyebabkan delay karena pada akhirnya JavaScript tetap berjalan di satu string gitu ya. Jadi tidak benar-benar multi thread gitu. Oke, itu saja mungkinnya untuk pembahasan React Native ini. Terima kasih.